Halo people, kembali bertemu gue dengan John Christopher di channel Fugol Coffee Roaster. Hari ini kita akan membahas 3 jenis paper filter yang cukup sering ditanyakan oleh great people untuk di-review. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa tonton sampai habis, oke? Thank you great people. Bang, bedanya ini apa? Bang, bedanya ini apa? Bang, bedanya itu apa? Salah. Di sini guys. 1, 2, 3. 3 jenis paper filter yang berbeda yang berasal dari satu perusahaan yang sama, yaitu Kafek. Kita akan ada quiz. Jadi kalian, para mahasiswa-mahasiswa dari Fugol University, disimak baik-baik penjelasan kita hari ini karena kita akan ada quiz. Kita punya paper filter pertama. Paper filter pertama kita adalah Kafek TH1 dengan ketebalan thickness 0,15 mm. Specialty paper for coffee, aroma, and clean cup. Paper filter ini memiliki 2 jenis sisi yang berbeda. Ini punya karakter di mana di bagian tekstur luarnya itu kasar, di bagian dalamnya halus. Bubuk kopi halus akan dengan gampang menempel ke paper filter sehingga flow rate-nya akan lebih lama. Klaimnya adalah bahwa dengan paper filter yang light ini akan memberikan aroma yang lebih better. Tapi kita akan compare. Dari data yang kita dapat, paper filter TH1 dibuat dengan teknologi yang bisa menghasilkan jenis tekstur yang berbeda di bagian luar dan di bagian dalamnya. Sehingga hal inilah yang membuat perbedaan terhadap paper filter lainnya, dan diklaim bahwa paper filter jenis TH1 ini akan memberikan aroma yang lebih tinggi. Kita akan masuk ke paper filter yang kedua. Paper filter kita yang kedua adalah Kafek TH2, thickness 0,22 mm, specialty paper for coffee, body, and sweetness. Jadi dia klaim paper filter ini akan memberikan mouthfeel dan sweetness yang lebih tinggi. Paper filter yang pertama, teksturnya yang kasar di bagian luar dan halus di bagian dalam. Tapi kalau paper filter TH2 ini, dua-duanya kasar bagian luar dan bagian dalam. Jadi teksturnya sama persis di bagian luar dan di bagian dalam. Dengan paper filter ini, diklaim bahwa konsistensi dari flow rate akan lebih baik. Jadi airnya itu akan mengalir secara konsisten ketimbang paper filter yang pertama, TH1. Dengan tekstur yang sama, mereka juga klaim bahwa akan memberikan mouthfeel yang lebih better dan sweetness yang lebih better. Jadi beda ya. Yang pertama, aroma and clean, luarnya kasar, dalamnya halus. Yang kedua, body and sweetness, luarnya kasar, dalamnya kasar. Paper filter ketiga kita adalah Kafek TH3, thickness 0,28 mm dan diklaim balance and flavor. Kalau kita lihat secara, kalau tadi yang pertama TH1 kasar di luar, halus di dalam. Yang ini kasar luar, kasar dalam. Ini kebalikan, halus di luar, lebih kasar di dalam. Nah, jadi ini sebenarnya cuma permainan kasar-kasar halus aja sebenarnya. Yang ketiga ini, mereka klaim kalau paper ini dengan pattern halus dan kasar di dalam ini akan memberikan rasa yang lebih kompleks, lebih rich flavornya, dan lebih balance karena perbedaan teksturnya. Kalau kita lihat baik-baik, perbedaan paling utama selain dari teksturnya, ada di ketebalannya. Yang pertama 0,15 mm, yang kedua 0,28 mm, dan yang ketiga 0,28 mm. Paper filter ketiga paling tebal di tengah-tengah dan ini yang paling halus. Apakah akan terbukti kalau ternyata memang paper filter ini bisa bekerja dengan baik? Kita tidak tahu. Harus kita coba satu persatu. Gue akan nyeduh langsung dengan 3 dripper yang sama, resep yang sama, gramasi yang sama, grinder yang sama, rasio yang sama, semuanya sama. Siap, siap. Kopi kita hari ini yang akan kita pakai untuk nyeduh adalah tada, great people. Kita akan nyeduh kopi dari Sumatera, Kerinci Wet Hall. Mungkin great people pernah lihat di video sebelumnya kita nyeduh pakai kerinci yang Mosto. Sekarang kita akan nyeduh pakai Kerinci Wet Hall. Ini kampungnya dari Bengkolan sama Jambi. Kemudian prosesnya wet hull, ketinggiannya 1400 sampai 1700 meter di atas permukaan laut, mix varietas Sigara Rutang, Andung Sari, Lini S. Ketika kita bawa ini sebagai edisi di WOC di Jakarta, banyak orang-orang yang skeptis terhadap kita. Kenapa Fugol bawa kopi wet hull? Otomatis rasanya pasti kotor, tidak enak, earthy, dan sebagainya. Anda salah, Ferguson. Tujuan kita bawa wet hull ini
karena Weird Hal ini memberikan rasa yang berbeda dari Weird Hal yang lainnya. Weird Hal ini rasanya bersih, Weird Hal ini manis banget, dan Weird Hal ini clean. Sampai kita tes ke orang-orang yang berkunjung, termasuk orang-orang dari luar, ketika mereka coba Weird Hal ini, rasanya oke banget menurut mereka. Kenapa bisa oke? Kenapa bisa oke? Jelas lah, Fugo yang roasting. Ya nggak? Cek Tokopedia, cek Shopee, dan shop Tokopedia kita. Ada Crunchy Weird Hal. Tapi kenapa dia naik motor bawa gambarnya kira-kira Bang? Banyak kita perhatikan petani-petani dari Kerinci kalau bawa kopi motornya pakai Supra. Nah ini abang-abang pakai Supra nih. Lihat ada tempat kopi. Jadi dia habis petik cherry, dia masukin ke dalam keranjangnya, dia bawa pakai Supra. Dan jadilah Supra Egg. Enggak. Kita bukan sponsor Supra Egg, oke? Great people, persiapan kita udah beres. Kita akan nyeduh 3 langsung dengan resep kita yang kita sering pakai pada umumnya. 13 gram kopinya, total airnya 200 gram. Kita akan bagi ke dalam 4 interval 50, 50, 50, 50. Gue lagi berasa open service ini. Langsung nyeduh 3 berbarengan. Bring back the memory ya. Terakhir gue nyeduh 3 gini untuk kompetisi. Pas BBRC 2018 cuy, udah lama banget. Tandingnya masih pakai V60. Dan semua orang masih pakai V60. Karena ini adalah salah satu dripper yang semua orang pasti punya dulu. Dengan harga yang lumayan mahal. Kalau kita lihat benar-benar TH3 memberikan flow rate yang paling cepat. TH2 di tengah-tengahnya dan TH1 paling lama. Kenapa? Karena perbedaan tekstur tadi. Kasar-halus, kasar-kasar, halus-kasar. Yang artinya bagian dalam tekstur yang lebih kasar dengan luar yang lebih halus akan memberikan flow rate yang lebih cepat. Walaupun TH3 paling tebal, 0,28. Padahal TH1 paling halus. Tapi TH1, paling halus yang paling tipis. Yang no logikanya dengan kertas yang lebih tipis harusnya kasih flow rate yang lebih cepat dong. Ternyata tidak, Ferguson. Kertas yang lebih tipis, flow rate-nya paling lama. Karena teksturnya tadi. Perbedaan tekstur itu akan memberikan perbedaan flow rate. Jumlah yang disaring itu juga akan berbeda. Maksudnya jumlah yang disaring itu si oil, minyak-minyak yang disaring juga berbeda. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita akan coba komparasi. Menurut gue nggak perlu pakai blind cup. Langsung aja. Dan kita akan tes. Klaim yang pertama, bahwa Cafe TH1 akan memberikan aroma yang lebih better. Apakah benar? Coba kita lihat. Ada benarnya. Benarnya apa? Benarnya memang ada aroma yang berbeda, lebih better di TH1, TH1. Jadi gue bisa merasakan wangi manis seperti brown sugar tuh lebih better di TH1 ketimbang TH2 dan TH3. Sekarang kita akan coba rasanya. Rasa di TH1 cenderung lebih, gua rasa sih jujur kurang kompleks. Rasanya kayak sesuatu yang agak tipis. Memang bersih, tapi tidak kompleks. Sekarang yang TH2. Oke. TH2 sesuai, memberikan body yang lebih tebal dan sweetness yang lebih tinggi ketimbang TH1. Ini jauh banget. Ini kayak kalau di TH2 sweetness-nya medium. Secara mouthfeel medium. Di TH1 jauh banget. Di TH1 ini lebih ke sisi meng-highlight brightness dari si Weird Hal-nya. Rasanya lebih bright, lebih tipis, lebih santai. Di TH2, rasanya lebih bold and sweet. Nah, sekarang kita akan coba TH3. Oke. TH3 ngasih kompleksitas yang jauh di atas 3 paper ini. Wow, ini menarik banget guys. Gue baru pertama kali bener-bener cobain perbedaan 3 paper filter ini. Dan ini rasanya jomplang banget. Ya, ini gue mendapatkan kualitas fruitiness yang gue tidak dapatkan di TH2 dan TH1. TH3 oke banget guys. Sedangkan TH2 masih konsisten, bulat, manis. Ya, TH1 nih lebih bright, lebih clean, lebih santuy. Oke guys, jujur ini untuk pertama kalinya kita cobain langsung compare 3-3 ini barengan. Jadi, dengan satu kopi yang sama, hasilnya 3-3 bener-bener beda jauh. Gua rasa hasilnya jomplang banget dan memang perbedaannya nyata. Dari kopi Weird Hal ini, gue merasakan gua
lebih pilih karakter yang di TH1. Kenapa? White Hull memang udah tebel dari sananya, udah manis dari sananya. Gue pengen rasanya lebih smooth lagi dan lebih bright lagi. Dan TH1 berhasil mengangkat aspek tersebut sehingga rasanya lebih clean dan brightness lebih oke. Jadi benar-benar kayak rasa kopinya mirip banget sama full wash, hampir sama persis dengan full wash. Sedangkan di TH3 dia ngasih kompleksitas yang kita tidak akan temukan dari kopi White Hull pada umumnya. Kompleks banget, tapi saking kompleksnya, kalau seduhannya agak sedikit salah atau sedikit over, astringent bisa keluar. Jadi nyelekit banget aftertaste-nya. Agak berhati-hati kalau pakai TH3. TH2 adalah rasa, dia bisa mengeluarkan body dan sweetness yang baik. Jadi kalau Great People dapat kopi yang tipis-tipis. Kopi Great People wash. Oke? Great People bisa pakai TH2 supaya kopinya jadi lebih manis dan bodinya lebih naik. Kalau Great People dapat kopi yang memang kenceng banget, misalnya kompleks, terus intensity-nya high, mungkin Great People bisa pakai TH1. TH3, mungkin Great People butuh naikin kopi yang nggak kompleks, yang biasa-biasa aja. Tapi Great People pengen naikin kompleksitasnya, bisa pakai TH3. Jadi ini sangat-sangat menarik. Harganya cuma 50.000, 54.000, dan 54.000. Bayangkan guys, 100 sheet sangat-sangat bisa diaplikasikan. Bahkan Great People bisa langsung punya 3 filter yang berbeda. Dan Great People bisa seduh kopi berdasarkan karakter kopinya dan tinggal pilih pakai paper filter yang mana. Jadi ini oke banget. Dan yang pasti, yang lebih oke lagi adalah kopinya oke banget. Jangan lupa cek Tokopedia, cek Xiaomi dan shop Tokopedia kita ada crunchy White Hull. Sekian Great People, thank you sudah ngikutin sampai akhir. Jangan lupa kita ada quiz, oke? Gue udah bilang nih ke kalian, mahasiswa Fugol University, bakal ada quiz di akhir kelas kita ini. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan dari setiap paper filter ini dan kegunaannya masing-masing? Silahkan jawab, silahkan komen, silahkan tag ke Instagram kita, silahkan tulis komentarnya. Kita akan berikan hadiah untuk 5 orang pemenang kopi dari Fugol Coffee Roaster 200 gram roasted bean. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai bertemu di video selanjutnya.